tetap berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Sedikit sharing ya dari hati. Gak bisa tidak kalau kita mendengar beberapa lagu, kita nostalgia. Khususnya lagu ini bagi saya, ini tahun 90-an. Saya lahir baru, lagu ini yang dikumandangkan di gereja. Dan waktu ingat-ingat lagu ini saya jadi ingat awal-awal pertama-tama pelayanan itu simple saudara, sederhana. Pelayanan di balik layar, berdoa Sabtu pagi dengan om-om, tante-tante 10 orang. Rata-rata usia semua di atas 6-70. Saya salah satu dari sedikit orang muda yang reguler datang. Kalau dengar lagu ini, iya ya, ikut Tuhan itu sederhana ya. Simple sekali. Iman kita is a simple faith. Semua glamor lainnya, bonus tambahan itu hanya menghiasi perjalanan. Faith in Christ is a simple one. Terus terang di hati saya tuh dengar lagu ini tadi, saya gak bisa hanya menyembah, tapi saya juga berpikir begini, ya Tuhan mau loh aku. Kalau Engkau akhirnya memberikan pelayananku kepada kembali lagi hanya untuk doa aja, aku mau. Bener loh, kalau Tuhan bilang kamu gak usah khotbah lagi seumur hidupmu, mau aku, gak apa-apa. Asal bisa doa di kaki Tuhan, asal Tuhan kasih ketabahan untuk bisa berlama-lama, mau saya, mau. Tapi kalau kita harus menyampaikan firman, harus melayani dengan berbagai karunia karena kita mau bertanggung jawab sama Tuhan. Kita mau mengembangkan talenta. Dan juga karena kebutuhan orang, bukan? Karena orang menantikan apa yang kita bisa berikan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dari semua intisari saya sharing ini sebelum saya khotbah, hanya satu. Pelayanan atau apapun aktivitas Kristen harus dimulai dari sebuah kehidupan doa yang sederhana. You and I must build, kita harus membangun mesbah doa kita masing-masing. Itu yang terutama. Dan akhirnya kalau semua diambil dari kita, mungkin iya, mungkin enggak, itu yang akan tersisa. Itu adalah pangkalnya sebuah pohon, itulah akarnya. Mari kita buat komitmen, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari kita buat komitmen, kita minta sama Tuhan roh doa ya. Dan roh doa yang saya maksudkan bukan pendoa syafaat kita yang notabene banyak ibu-ibu rumah tangga. Dan saya ngucap syukur untuk mereka, tanpa mereka gimana hayo gereja tidak kokoh nanti roh doanya. Tapi bukan hanya ibu-ibu saudara, kita semua, apapun profesinya, kita harus minta roh doa sama Tuhan, termasuk para pendeta. Kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk kita lupa, true ministry is at the feet of Christ. Pelayanan sesungguhnya itu di kaki Kristus, bukan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu karena kita memancarkan Kristus, mereka lihat terang di wajah Musa, mereka pada berbondong-bondong datang dan diselamatkan. It is at the feet of Christ, ada di kaki Kristus, itulah pelayanan kita yang paling murni dan paling sejati. Yang tidak pernah saat teduh, saya harap lewat kebaktian ini belum dengar khotbah saya, Anda langsung disadarkan, mulai besok Anda saat teduh. Atau bisa mulai malam ini sebelum tidur Anda saat teduh dulu. Yang gak pernah merasa harus punya doa pribadi, Anda mulai berubah. Yang udah bolong-bolong, mulai tambal. Mulai ditambal, mulai disulam. Yang sudah lama tidak berdoa, sekarang mulai lagi bangun pelan-pelan. Mari kita sama-sama minta sama Tuhan, agar Tuhan memberi kita roh doa. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat
tanganmu, katakan haleluya. Ini saja satu perkara, haleluya. Ini saja Tuhan, saya mau cinta Yesus, berada di kakinya. Itu saja, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dear Lord, as your disciples once prayed, teach us how to pray. Tuhan yang kami kasih, seperti murid-murid-Mu pernah berdoa begini, ajari kami untuk berdoa. Ajarilah kami ya Bapa. Berbicaralah. Kami siap mendengar, hamba siap berbicara untuk-Mu. Terima kasih Yesus. Pakai kami sekali lagi. Berkati hamba-Mu, berkatilah umat-Mu sekali lagi. Dalam nama Yesus, amin. Cepat duduk, silakan. Ambil Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Doa yang profetik. Kali ini saya mau ajak Anda masuk kepada sebuah seminar doa hanya dalam satu kali ibadah. Doa yang profetik kedengarannya sangar sekali. Wow, kayaknya hanya para nabi, minimal paling tidak pendoa syafaat. Tidak, kita semua harus mengerti ini, bagaimana berdoa secara profetik. Kita belajar dari Elia. Ini minggu terakhir saya ngomong soal Elia, lalu nanti lain kali saya ketemu sama Anda lagi, saya akan bicara hal yang lain. Oh, by the way, sambil Anda buka di situ, minta doa restu. Nanti mungkin setelah selesai firman, saya minta dengan hormat Pak Yusuf untuk bisa mendoakan beserta jemaat. Saya dengan rombongan tidak banyak orang, sedikit saja, pergi ke China berapa hari lagi. Saya akan ke Shanghai. Dan kita tahu suasana di sana sempat saya minta doa yang lalu agak sedikit rawan buat orang Kristen sekarang. Tapi ternyata udah mereda puji Tuhan. Tapi masih belum kondusif. Karena itu semua meeting kami telah di-cancel, telah dibatalkan. Saya tetap pergi karena nggak ada acara, ministry bukan program, tapi hubungan. Saya akan bicara dengan banyak hamba Tuhan di situ. Saya akan memakai tempat-tempat netral, tempat-tempat private seperti hotel. Di tempat kami mungkin saya dan istri saya nanti mungkin akan membuka tempat kami untuk bisa ketemu sama banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, ada 20 sekian gereja yang kami akan kuatkan. Tolong doakan. Dan untungnya juga jauh hari sudah ada double perencanaan. Jadi sekarang kalau saya masuk agak nggak menyolok. Karena saya masuk dengan identitas status yang berbeda, bukan sebagai pendeta atau pengkhotbah, tapi sebagai seniman. Karena akan ada pameran lukisan, sekitar 20 lukisan saya akan dipamerkan di Shanghai, di pameran tunggal di sana. Dan semua itu firman Tuhan itu lukisan itu. Jadi saya berharap ribuan orang akan datang dan bertemu dengan kebenaran lewat seni. Praise the Lord. Doakan ya. Oke.
Kita ke doa profetik sekarang ya. 1 Raja-Raja 18, pembahasan kita sampai hari ini sampai di ayat 41, kita mulai dari situ sampai akhir pasal 18 yakni ayat 46. Kita baca ayat per ayat, saya berhenti di mana tolong diingat, dari sana saya mulai lagi. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Berhenti di sana. Ayat 41 menarik sekali. Karena ini terjadinya setelah Elia membunuh para nabi Baal. Setelah belum udah dibunuh ya. Ya, setelah dia menang showdown dengan 450 nabi Baal itu, api turun dari sorga menjilat semua korban bakaran ya. Dia menang. Lalu setelah itu, dia tangkap nabi-nabi itu, dia cincang istilahnya. Lalu dia berkata kepada Ahab, "Go, pergilah mendahului aku, sebab aku sudah mendengar bunyi derau hujan." Ini misterius. Ini membingungkan. Kalau Anda renungkan, belum ada setetes hujan, bahkan di langit pun tak ada awan. Jangankan segenggam tangan, sedikit saja tidak ada tampak di mata. Ini Elia ngomong apa? Kalau bahasa Ibraninya ngimi-ngipi. Ngomong apa ini? Katanya sebab dia sudah mendengar derau hujan, apakah dia berdusta? Sebab tidak ada orang mendengar apa-apa. Saya yakin secara fisik di alam duniawi, Elia juga tidak mendengarkan sesuatu, saudara. Ini yang disebut doa yang profetik. Doa profetik itu bukan memohon-mohon merengek-rengek. Waktu dia berdoa baru mulai, sudah tahu janji Tuhan sudah digenapi. Orang yang pijakannya memulai bukan dari bawah ketika menghampiri tata Allah, tapi langsung dari gunung batu yang teguh, yaitu firman Allah. Yohanes 15 katakan seperti ini, "Jikalau firmanku di dalam dirimu, mintalah apa saja. Dalam namaku akan diberikan kepadamu." Beda loh. Ini kayak orang olimpiade atau orang mau pergi perang, belum jalan sudah menang. Bapak ibu saudara tidak boleh masuk ke dalam ruang doa dengan postur kalah. Anda dan saya harus buat keputusan karena Yesus sudah mati 2000 tahun lalu dan dia berkata sudah selesai. Semua sudah dibeli. Jangan bergantung dengan kesucianmu, bergantung dengan kesuciannya, bergantung dengan janjinya. Waktu masuk ke dalam ruang doa, postur kita sebagai postur yang sudah menang. Kita masuk dengan gagah perkasa sekalipun dirudung masalah. Nah, bisa enggak kita melakukan itu? Banyak orang kan maunya gini, keluarkan aku dari masalah dulu, baru aku bisa begitu. Nggak bisa. Ayam dan telur mana dulu? Yang diciptakan Tuhan ayam dulu. Karena Tuhan ciptakan pertama-tama langsung hewan pada hari sekian penciptaan dunia. Tidak bisa. Ayam mengeluarkan telur, saudara. Ayam mengeluarkan telur, telur nanti mengeluarkan ayam. Memang betul ada satu siklus yang luar biasa. Tapi untuk doa dijawab, Anda harus bertindak seolah-olah sudah dijawab. Itu iman. Markus 11 ayat 24 munculkan di depan layar sini. Ayat-ayat tambahan tidak usah dibuka. Ini doa secara profetik. Postur Anda menentukan. Markus 11 ayat 24 munculin di depan sini, terima kasih. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Betul saudara? Salah. Perhatikan, ini bukan future tense, ini past tense. Kalau bahasa Inggris ini adalah kata masa lalu, bukan kata akan datang. Kok bisa? Padahal mereka belum terima. Padahal belum menerima berkat itu, belum menerima jawaban doa. Kok sudah di masa lalu? Itulah profetik itu. Bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau saya mau masuk ini lebih dalam, pewahyuannya macam-macam. Cuman waktu gak akan memungkinkan untuk seminar doa seperti ini, saya bisa 1 minggu, saudara. Cuman izinkan saya sedikit referensi sana-sini tanpa dibuka di ayat tambahan. Yaitu ayat tambahannya ayat tambahan. Hari ini harus banyak ayat-ayat, Anda harus dapat banyak protein. Pulang ke rumah, semua bukan jadi gemuk, tapi jadi kuat. Berotot secara rohani, katakan amin. Lihat kanan kirinya, sebentar lagi lu berotot, beritahu dia.
Bapak Ibu, di kitab Pengkhotbah dikatakan, sebab Tuhan mencari apa yang lalu. Isn't that amazing? Because God seeks what's past. Itu kalau diperhatikan, ayat itu nggak make sense kalau kita baca Pengkhotbah ini maksudnya apa? God seeks what's past. Itu kalau direferensikan lagi, dikorelasikan atau diambil penggaris lalu digariskan lurus kena. Langsung menabrak ke sebuah ayat yang berkata, jikalau anak manusia datang ke dunia, adakah ia menemukan iman? Banyak orang kira iman itu masa akan datang. Iman itu aku akan disembuhkan. Aku akan. Salah. Iman itu belakang. Aku sudah disembuhkan. Banyak kita itu berimannya benar pada Yesus. Caranya salah. Kurang profetik saudara. Meskipun kita masih sakit, di alam jasmani kita mungkin masih sakit. Di alam jasmani kita masih bangkrut. Kita masih hutang. Tapi di alam doa tidak dibatasi apa-apa hukum manusia. Waktu kita di hadirat Allah, dunia tidak mendikte kita. Waktu kita di dalam hadiratnya kita bisa berkata, aku sudah sembuh. Padahal kita masih sakit. Itu yang disebut kalau Tuhan datang ke ruang doa seseorang. Dia temukan gak iman yang kayak gitu? Aku sudah sembuh. Banyak orang kan gak begitu. Tuhan kasih dulu juanda, saya baru percaya. Lalu muncullah yang namanya Asia for Jesus Army of God. Tuhan kasih saya dulu. Tunjukkan dulu sumber daya, kasih aku, baru aku percaya dan melaku. Bahasa Jawanya, baru aku jalan. No, terima kasih aku sudah menerimanya. Diamini dari sorga kayak gitu. Haleluya. Ya, kayak begitu. Saya tidak berkata, Tuhan bukakan pintu di Myanmar dulu. Baru aku yakin akan janjimu. No. Sama, saya yakin gedung kita yang akan kita bangun baru ini. Let's have faith. Faith that is rooted in the past. Way in the past 2000 years already. Mari kita memiliki iman, beriman kepada apa yang sudah di belakang 2000 tahun lalu sudah selesai, itu sudah kelar saudara, gak usah ditambah apa-apa. Saya gak mengajarkan crazy grace loh ya, kasih karunia yang sembarangan, bukan. Hanya karena di luar sana ada pengajaran yang agak ekstrim soal itu, bukan berarti saya tidak berhak mengajarkan yang benar di dalam rumah Tuhan. Let's have faith in what Jesus has bought and purchased. Mari kita memiliki iman, beriman pada apa yang Yesus sudah taklukkan, sudah menangkan, sudah beli, dan sudah bayar dengan mahal dan lunas lagi. Dan thank you Tuhan untuk gedung ini yang baru. Izinnya belum keluar. Udah thank you dulu, thank you Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau saya hitung-hitung sekali lagi, semua perkara-perkara Tuhan dalam hidup saya, kalau saya renungkan hari ini, saya akan menyimpan diary. Sampai tahun 1998 itu pertama kali saya tulis diary. Hingga hari ini, semuanya hari per hari saya tahu apa yang Tuhan lakukan di hidupku. Kalau saya lihat ya, saya uji, kadang-kadang saya iseng kalau ada waktu saya buka lagi. Bukan menoleh ke belakang, tapi belajar dari pengalaman. Terus saya lihat, wah goodness, yang membedakan perkara Tuhan dan perkara Philip di sini. Ya Tuhan, terima kasih, aku mengerti. Yang membedakan perkara Tuhan dan perkara manusia di sini. Kalau saya lihat di agenda saya, perhatikan perkara Philip dan perkara Tuhan Yesus bedanya di sini. Perkara Tuhan Yesus selalu dimulai dengan percaya dulu, lalu perkara besar. Perkara saya selalu saya logika dulu, nggak jadi apa-apa, jadinya pas-pasan. Saya nggak ajarkan kita tidak punya persiapan. That's not what I'm saying. Semua persiapanmu pun dalam hidup ini harus full of faith. Seolah-olah sudah terjadi. Bapak Abraham tidak mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Padahal diganti kata H itu beda artinya di bahasa Ibrani. Dari seorang nama biasa menjadi bapak segala bangsa. Dia nggak ubah itu setelah dia punya anak. Kalau sudah punya anak nggak ada pahalanya. Semua orang bilang semua orang juga bisa. Gua juga bisa. Orang dunia juga bisa. Dia ganti namanya dulu. Lalu punya anak Ishak. Hari ini bangsa Israel tahun 48 menjadi negara. Saya mau beritahu kepada Anda. The things of God is perceived, received, realized, manifested, demonstrated by faith. Perkara-perkara ilahi, perkara Allah. Waduh itu dia. Tadi saya ngomong apa? Untuk terjemahkan satu persatu. Susah jadi pengkhotbah dan penerjemahnya sendiri.
Ya, ya, amin. Hanya bisa ditangkap, dibayangkan, diterima, dilakukan, didemonstrasikan, dimanifestasikan hanya melalui iman. Dan iman itu bukan akan datang. Iman itu masa lalu, sebab Allah mencari apa yang di belakang, apa yang lalu. Bukan berarti Allah menoleh ke belakang. Haleluya. Saya senang sekali menceritakan iman dengan suasana yang romantis kasih seperti haleluya, happy Valentine's Day. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya harap ini yang disebut makanan keras, pewahyuan. Bukan informasi belaka. Saya mau Anda untuk bisa mencerna hal seperti ini tidak gampang. Anda harus catat, bukan hanya dicatat, taruh di hati. Nanti dari waktu ke waktu Roh Kudus akan munculkan lagi jadi rema-rema di saat-saat transisi hidupmu yang paling perlu. Saya minta Anda tangkap dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Bunyi dera hujan sudah kedengaran ini terjadinya di alam rohnya Elia. Ini terjadi bukan di alam jasmani, sebab secara fisik itu gak terjadi dan belum terjadi, bahkan tanda-tanda pun tak ada. Sindiran dari sorga pun gak ada. Coba bayangin, dia dengar itu di dalam rohnya. Doa yang profetik. Belum doa, sudah tahu dia menang. Lalu sekarang mungkin pertanyaannya, kalau gitu ngapain berdoa? Manusia duniawi kan selalu berpikiran begitu sampai Tuhan marah. Lalu ngapain doa? Toh sudah dapat jawabannya, toh sudah selesai, toh sudah kelar. Ngapain berdoa? Nah, saya akan jelaskan. Nah, kita lanjutkan dulu dari posturnya Elia. Ayat 43. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Nah, kalau Elia sudah mendengarnya di alam roh, mengapa dia masih tidak yakin seolah-olah ragu suruh hambanya atau bujangnya pergi ke situ, cek apakah ada awan, ada hujan, ada geledek atau apalah. Kadang-kadang kita lihat kok di sini nggak match ya. Kok seolah-olah dia mengkontroversialkan dirinya sendiri dalam perbuatannya. Harusnya kalau saya jadi Elia, udah dengar dalam roh saya ongkang-ongkang kaki, saya angkat kaki, saya rileks dan berkata, tunggu, tinggal datang. Enggak tuh, dia berdoa semakin kencang. Mengapa? Kalau dia sudah yakin, dia berdoa semakin kencang. Perhatikan ini. Sifat Allah adalah selalu ingin bekerja sama dengan umatnya. Dia bisa melakukan sendiri mujizat itu? Bisa saudara. Tanpa doa kita? Bisa. Tapi jangan lupa dia pernah berkata, kunci kerajaan sorga kuserahkan pada gereja. Mengapa kita masih harus berdoa kalau kita yakin kita sudah menang? Kalau kita masuk ke ruang doa postur kita sudah menang, kenapa kita masih harus ngotot? Kenapa kita masih harus berdoa sampai sesuatu terjadi? Sebab ini yang terjadi dengan Elia. Bahkan mukanya ditaruh di antara kedua lututnya. Ini gak main-main saudara, ini lebih dari sekedar yoga. Kepala ditaruh di antara lutut loh. Itu orang jengking berdoa setengah mati loh. Itu orang ngotot. Itu doa kayak begitu. Ini namanya doa yang bersalin. Seolah-olah itu dia seperti mau mengeluarkan bayinya. Jawaban doa. Why saudara? Kalau dia sudah menang, kenapa dia masih harus bergumul di dalam doa? Mukanya ditaruh di antara kedua kakinya. Ini yang disebut dengan push. Makanya di BDI, di Bukit Doa Immanuel kita adakan acara. Acara ini adalah programnya Bukit Doa setahun berapa kali. Yang terakhir kali push. Saya yang mengisi. Dan diminati banyak jemaat. Saya senang lihat jemaat giat berdoa. Malam hari sudah penuh orang-orang semua pada datang. Push singkatan dari pray until something happens. Jangan salah dengan kata pull. Push itu kan dorong, pull itu tarik ya kan. Mirip, kalau pull nanti bunyinya aneh. Pray until something happens. Ini push, pray until something happens. Why do we have to push? 1 Tesalonika munculkan di depan sini multimedia. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata demikian. Dor, keluarin ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Katakan kanan kirinya, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa, disinilah keluar kata push. You pray
tetap sampai kapan? Until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan lupa ada peperangan rohani. Tuhan kirim jawaban kan? Dari sorga. Daniel berdoa. Detik malaikat waktu sampai ke pintunya Daniel berkata gini, hai yang dikasih, ketika engkau baru buka mulut, doamu langsung dijawab. Tapi sampai ke dia, ekspedisinya delay 21 hari. Mengapa? Karena dia dihadang jawaban doa itu. Malaikat yang membawa jawaban doa. Yang dikatakan juga dalam sebuah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di kitab Wahyu, malaikat kalau jawab doa itu dahsyat saudara. Ngambil bara dari mesbah Tuhan, dicampur dengan kemenyan, dilempar ke bumi, bunyi kayak tadi. Dor. Tapi waktu dia mulai menjawab doa, jadi Tuhan tidak bertele-tele. Yesus yang ajarkan doa itu gak usah bertele-tele. Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau minta. Dia betul-betul serius dengan perkataan itu. Dia tulus. Detik kita membukakan mulut kita berkata, tolonglah aku, pertolongan langsung datang. Tapi dihadang. Karena kita itu hidup di dunia yang terjatuh, jangan lupa itu. Dan Tuhan izinkan kita berada di sini seperti domba di tengah serigala. Tetap berdoa untuk mengingatkan kita bahwa kita belum di sorga. Sekarang mulai keluar pengajaran yang percaya bahwa kita ini sekarang sudah di milenium. Untungnya tahun lalu sudah saya ajarkan wahyu. Kita ini sekarang sudah hidup di dalam 1000 tahun masa damai. Ngawur, nggak mungkin itu. Kalau iya semua orang hidupnya sudah sampai ratusan tahun. Buktinya sekarang 50 banyak yang mati, 40 juga ada. Tetap berdoa mengingatkan kita ini hidup di mana? Kita itu hidup di sarang serigala. Kita harus waspada. Berdoa bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena memang Tuhan izinkan kita masih punya sparring enemies atau masih punya lawan sparring saudara. Setan, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Oke, saya kira saya mau ditembak. Dan juga roh-roh jahat di udara. Sekalipun Tuhan langsung jawab Daniel, sekalipun dia maha kuasa, dia memang dalam kedaulatannya masih mengizinkan kita hidup di dunia yang gak sempurna. Untuk perkara yang ilahi turun ke jasmani, ada peperangan rohani. Do you see this? Itulah sebabnya kalau Anda tahu satu firman bagus untuk anak Anda, tapi kalau Anda tidak pernah bergumul doa buat anak-anak Anda, kemungkinan banyak sekali doa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup anakku seperti di sorga tak akan terjadi. Bukan karena Tuhan tidak menjadikannya, tapi terjadi peperangan rohani. Dan waktu peperangan rohani terjadi, bukannya Anda menyandang senjata Anda, Efesus 6, dan mulai melawan roh-roh jahat itu, kita jadi manja dan berkata, kalau Tuhan yang mau, pasti terjadilah. Kerajaan sorga tidak otomatis, kalau otomatis kita tidak perlu berdoa. Kerajaan Tuhan juga tidak manual, kalau manual kita harus layak terima berkat itu semuanya, yang mana pasti kita semua fall short atau tidak akan menerima berkat itu. Kerajaan sorga itu semi manual, semi otomatis. Tuhan kirim, kita tangkap. Untuk tangkap, kita harus melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, doa begini. Jangan tuntun aku dalam pencobaan, bebaskan kami dari segala yang jahat. Jangan lupa peperangan rohani, ada faktor ketiga yaitu setan. Setan itu adalah makhluk intelijen yang nyata. Dan dia memang ada. Anda pernah lihat Animal Planet? Yang suka lihat pasti tahu, mungkin yang Discovery Channel ada orang-orang yang mau coba cari Sasquatch atau mencari itulah, apa namanya Sasquatch itu apa? Bigfoot. Ini, lalu habis itu mereka masuk ke hutan dengan kamera lasernya, di TV itu kelihatan kayak sedikit mengerikan, horor-horor. Lalu tiba-tiba ada yang mendengar, who's that? Who's that? Lalu habis itu dia interview setelahnya, wow, I believe I have encountered the Sasquatch. No, demon spirits in the jungle. Bukan Sasquatch, bukan Bigfoot. Dan mereka berkata seperti, saya baru lihat itu yang di Animal Planet. Discovery Channel, National Geographic. Dia berkata, orang yang berkata, saya percaya dan dia itu sangat intelijen. Saya mendengar 2 Bigfoot saling berbicara. Masa bisa gorila berbicara? Bayangin, orang-orang di barat tidak percaya setan. Mereka percaya UFO, Sasquatch, Bigfoot. Di sini percaya jalangkung, jangkangkung. Podo wae sami mawon sama saja, itu roh-roh jahat di udara. Anda harus tahu, semua, baik yang di timur sini percaya mereka adalah makhluk intelijen.
Di sebelah sana percaya mereka adalah makhluk yang peradabannya jauh melebihi kita. Benar, cuman mereka punya deskripsi salah. Itu UFO, bukan, itu roh jahat. Bukan Sasquatch itu ketika mau ditangkap mereka hilang, selalu diperangkap, selalu lari. Bukan. Mana bisa kau tangkap dengan sentolopmu? Mana bisa kau tangkap dengan senapanmu? Itu setan. Dan mereka itu pintar, bukankah Alkitab berkata sendiri, mereka itu mengembara di tempat-tempat gersang. Kalau diusir dari sini ada kelepasan, keluar itu ke tempat gersang. Karena kalau saya usir setan, barusan tadi juga saya bakar jimat. Jemaat kasih jimatnya, terima kasih. Kasih kok kasih jimat. Saya buang, saya bakar. Saya perintahkan keluar. Harus jelas kalau keluar. Kalau kita perintahkan, kalau tengking setan ya, Anda harus jelas. Saya dulu pada waktu mengalami serangan setan, rumah itu berantakan, kayak hawanya itu panas, nggak enak. Komunikasi kacau semua lah. Kalau Anda punya roh tahu Anda sedang diserang, bukan berarti sedikit-sedikit semua setan. Nanti anak nggak lulus karena nggak belajar, dibilang setannya apa setan, jangan ghostbusteran. Cuman kadang-kadang memang setan. Anda nggak bisa, Anda sudah rumuskan semua ini nggak mempan. Anda tahu ada sesuatu hadirat di sini, Anda harus usir, saudara. Anda harus usir. Kadang-kadang Anda tidur di satu tempat, bukan tempat angker, hotel katakan seperti yang saya ceritakan minggu-minggu lalu. Saya merasa nggak bisa tenang di sini. Ada sesuatu, saya nggak bisa jelaskan. Alam logika saya berkata nggak ada apa-apa. Tapi roh saya mulai seperti bulu ini berdiri semua dan berkata ada sesuatu di sini. Lain cerita kalau orang yang memang suka takutan. Di mana-mana selalu bulunya berdiri. Memang soalnya bulunya itu berdiri, itu masalahnya dia. Tangannya nggak ada gravitasi. Tipis saudara, tapi nyata loh. Kalau memang setan itu setan beneran. Anda harus tengking. Anda harus tengking. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu suami istri kalau lagi geger. Itu gak masuk akal. Anda mau bereskan dengan tenaga kekuatan hikmatmu tambah kacau. Anda mesti harus bergandeng tangan dan berdoa dan tengking setan dalam nama Yesus sama-sama. Kadang-kadang itu hadirat setan, bukan apa-apa. Kalau Anda tengking harus jelas. Saya pernah sekali saya tengking dalam nama Yesus. Pergi besoknya ke kamar teman saya. Rumah saya dulu kan tempatnya teman-teman juga ngekos di sana waktu saya masih sekolah. Lalu waktu dia deskripsikan apa yang dia alami, saya jadi rasa bersalah. Waduh sorry, aku buang sampah sembarangan. Karena itu tadi waktu saya bakar jimat, saya doanya begini, di dalam nama Yesus Anda bisa tiru. Harapan saya adalah waktu saya ngajarkan tentang doa ini kayak seminar begitu, ini praktis buat Anda. I pray, saya doa apa yang saya sharekan ini beneficial, jadi benefit buat Anda, bukan teori. Jadi karena saya kasih contoh-contoh supaya Anda bisa mengikuti. Ya, saya tengkingnya gini, tadi barusan ini. Di dalam nama Yesus aku tengking setan ini untuk pergi. Keluar dari daerah Cempaka. Nah itu harus jelas, karena rumahku di sini. Pergi ke rumah jemaat yang di sebelah timur. Bukan, jangan begitu. Nanti masuk sembarangan, jangan. Saya tengking, saya beritahu begini, saya kasih perintah jelas. Jangan berkatanya, keluar, masuklah ke neraka. Diketawain, nggak tahu firman Allah, sebab mereka belum waktunya ke neraka. Pergi keluar di dalam nama Yesus dari daerah Cempaka. Jangan masuk ke rumah dan tempat di mana ada jemaat kami. Saya perintahkan gitu, Anda harus kamsia sama saya. Enggak sama Tuhan, bukan sama saya. Keluar dalam nama Yesus dan jangan kembali. Yesus pernah tengking ada setan di dalam diri seorang anak dan perintahkan untuk tidak pernah kembali ke situ. Aku perintahkan tidak pernah kembali kepada orang ini. Jangan masuki dia ke rumahnya atau serangan balik ke orang-orang yang dicintai, pokoknya aku larang. Dan akhirnya biasanya saya berkata gini, pergilah ke tempat gersang, aku gak peduli di mana ada orang, aku gak mau tahu. Kamu tempatnya di situ. Lain cerita, lain kali kalau dia dipanggil dengan orang-orang yang kultisme atau orang yang berdosa, kesasar, ketemu setan itu urusan bukan urusan saya bukan Tuhan. Tapi saya perintahkan dia tempat gersang. Bukankah Alkitab berkata kalau setan diusir dari sebuah rumah, dia akan mengembara tempat gersang. Hutan juga ada saudara, tempat-tempat gelap. Rumah tidak ada penghuninya, makanya itu perlukan pengundusan. Kenapa? Kalau tidak ada penghuninya, nggak tentu ada setan yang tunggu di situ, ada jimat ditanam di situ, nggak tentu. Tapi di mana tidak ada penghuninya? Karena saya percaya di alam roh berjubel-jubel roh jahat itu lebih banyak daripada populasi manusia. Mereka perlu tempat, karena itu ada tempat kosong nggak dipakai gitu aja, pasti ada sesuatu di dalam. Pasti. Itulah sebabnya kalau Anda mau pembukaan apa tempat baru, mau apa segalanya, ada baiknya doa. Kalau membandel, bisa jadi ada sesuatu. Kalau nggak membandel, itu setannya cuma hotel-hotelan di situ. Bisa paham maksud saya? It's very important. Saya nggak ngomong gini supaya pelayanan FLC kami laku. Enggak saudara, kita nggak kengangguran.
Kita nggak kejar-kejar setan, kita ini layani jemaat. Mau saya batuk ikut semua, nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Nah, kita kalau membuka satu tempat, makanya ada namanya pengudusan rumah. Itu penting, itu penting. Saya pernah sekali menguduskan satu tempat, satu rumah, ternyata waktu doain nggak ada. Terus Tuhan kasih hikmat. Nah disitulah penting secara profetik, kita juga punya mata profetik untuk melihat karunia itu bisa ada ketika dibutuhkan. Jadi kalau Anda tidak pernah ngalami gitu, tidak apa-apa. Tapi sampai nanti butuh, Tuhan akan tolong Anda. Entah lewat orang lain atau lewat Anda sendiri. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan saya tackle nomor sekian. Ambil linggis, bongkar di situ. Kaget saya. Hah, ini rumah orang aku linggisin gimana? Saya minta izin dulu dibuka, ternyata ada kepala binatang di dalam. Itu saya lakukan di Ungaran waktu itu. Sama Pak Yohanes. Pak Yohanes ada di sini. Lagi pakai linggis kemana. Tangkap ya saudara. Kalau membandel, there must be something there. Anda tidak bisa layani sendiri. Kalau sampai membandel, Anda tidak bisa doa sendiri. Anda mungkin ajak komunitas ilahi. Komunitas rohani masuk sama-sama kita doa. Alangkah baiknya tempat itu diadakan sekali ada persekutuan di sana kita berdoa. Makanya itu saya selalu sarankan. Gereja mau cari tanah, kecuali kalau kita tanahnya sudah ada. Carilah rumah-rumah berhantu. Sebab rumah-rumah berhantu itu memang sudah direservasi RSVP, harus gereja yang duduki. Satu tidak laku, dua nggak ada yang bisa ngusir setannya. Semoga ini praktis ya. Doa profetik. Tempat-tempat Anda dan segalanya, Anda tidak akan, you will not believe it, what crime has been done on the place, in that place. Kejahatan apa aja yang terjadi di situ. You will not believe it, tempat itu pernah disembayangi kayak apa, you never believe it. Dan spiritual warfare is real. Dan setan itu bukan yang kayak gitu, dia saking pinternya di sebelah timur, dia pakai pocongan. Di sebelah barat, kalau pakai pocongan, orang-orang bule akan berkata yang di sebelah sana, wah ini cuman perasaan. Tapi kalau munculnya teknologi, semua mereka ambil iPad-nya dan berkata, UFO. Here he speaks English, there he speaks Javanese. Dia tentukan sendiri gimana dia bekerja. He is a smart dog. Saya tidak mau muji setan di sini. Saya mau memberitahu kepada Anda, berhati-hatilah. Berdoalah. Berdoalah. Bukan jadi orang paranoid. Tapi Anda harus doakan dan cover. Cover keluarga Anda. Penting sekali kalau anak Anda masih kecil terutama. Kalau sudah besar mereka semoga sudah belajar. Kalau belum belajar, belajari sekarang. Sekalipun udah gerang, udah besar, ajak mereka berdoa sebelum mereka keluar rumah. Selalu doa itu. Kalau Anda tidak tahu mau doa apa lagi, doa Bapa kami. Tapi kalau diulang-ulang ya bosan tiap hari. Selalu doa cover di dalam nama Yesus. Sekalipun Anda sudah dibeli di Kalvari, Anda tidak boleh main-main dengan resiko. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saya harap Anda mengerti ini. Jadi saya nggak ajarkan Anda takut, tapi justru ajarkan Anda untuk menang. Ya, sampai mana nih? Wow, saya kok dibawa ke sejauh ini ya. Itu. Jadi Elia ini berdoa sampai 7 kali. Jadi ada orang berkata dia doa 7 kali. Ini 7 doa. No. Ini satu doa tapi berkali-kali. Jadi penting kalau kita doa itu harus tekun. Doa itu harus tetap sampai terjawab. Jangan kalau doa itu kita pelin-pelan atau lompat sini lompat sana. Kalau Anda doakan keselamatan papa Anda contohnya, doakan sampai papa 1, terima Yesus. 2, dibaptis. 3, karena ini Mount Sharon, ikut CG. 4, ikut ibadah. Jangan bolong-bolong, percuma kalau minggu dia tidak kebaktian gereja bersama-sama, kemungkinan akan punya hobi lain. Sama aja nanti tercuri lagi. Dan satu lagi tentunya jangan lupa, ini double blessing, kenapa tidak? Kalau Tuhan kasih Anda 4G, kenapa mau 3G? Wah luar biasa, saya mulai bisa belajar bicara teknologi. Anda juga mintakan agar Papa terima baptisan Roh Kudus. Why not? It's available for you. Kalau doa jangan cuma puas, doa untuk Papa lalu lupa. Tahun depan dengar khotbah, iya ya harus doain Papa lagi. Lah kalau doanya bolong-bolong gitu, sama dengan tinju. Pukulnya sekali 1 ronde, 12 ronde juga nggak tumbang. Tapi kalau pasti tumbang. Doa itu harus tetap. Doa itu harus tetap. Doa harus sungguh-sungguh.
Katakan kanan kirinya, doa harus tetap, doa harus sungguh-sungguh. Ya, lalu mulai tinju begini. Enggak, jangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan mukanya di antara kedua kaki, lututnya. Ini bicara tentang doa yang earnest atau yang sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Karena itu saya punya beberapa saran praktis untuk kalau kita punya bahan doa, bahkan kalau kita tidak punya beban doa waktu saat teduh, saya sarankan Anda kalau saat teduh, posisinya tidak harus seperti Elia, ketara tulang-tulangnya sehat sekali ini, otot-ototnya dia lentur sekali, fleksibel sekali, kepala bisa di antara lutut, nanti pulang coba, nggak mungkin nggak semua bisa. Tapi saya mau beritahu, ada posisi-posisi yang lebih profetik. Ini lucu dan konyol kalau saya sebut. Ada satu posisi tidak peduli Anda sepeka apa sama Roh Kudus, kalau Anda pakai posisi itu, kemungkinan jelas-jelas itu posisi itu sangat tidak profetik. Kalau mau doa di atas ranjang, itu nggak profetik, sebab aminnya besok pagi. Anda puasa hindari dapur, itu nggak usah terlalu profetik, itu common sense saudara. Itu cuma pakai hikmat umum aja sudah tahu. Kalau Anda doa, hindari ranjang. Loh, saya kalau doa di ranjang, jangan salah mengerti, tapi pagi hari. Saya 40 menit, the first 40 minutes of my waking hours are spent speaking in tongues. Ini kebiasaan saya, keluarga saya tahu. 40 menit pertama, dalam saat teduh saya tiap hari, dan juga jam bangun saya tiap hari, yang dimulai saat teduh tentunya, jadi 40 menit pertama saat teduh saya itu di atas ranjang dengan kepala masih di bantal. Saya berbahasa lidah, jadi kalau saya perlu bangun jam 6, saya udah bangun jam 5.20. Ora batakai su tutu batakai para kadang-kadang wah struggle. Apalagi kalau malamnya tidurnya malam sekali. Kalau saya harus bangun jam 5 katakan saya bangun jam 4.20. Oh, dari Tuhan itu mendengarkan banyak. Oh, tapi saya nggak berani. Kadang-kadang tertidur, saya jujur. Tapi kalau Anda biasa ada alarm di dalam diri Anda. Tiap pagi Anda bangun, yang pertama bahasa lidah. Manusia itu makhluk kebiasaan. We are creatures of habit. Jadi kalau Anda latih dirimu beribadah, beribadahlah. Apa yang Anda latih itu akan pasti beribadah kepada Tuhan. Dan tiap pagi, saya bangun tidur, selalu kadang-kadang waktu saya baru sadar, baru menyadari, saya sudah bahasa roh sebelum saya sadar. Itu udah latihan saya udah 20 tahun lebih. Lalu pada saat saya sudah berdoa bahasa roh, ke menit-menit menjelang 40, saya badan udah segar, saya bangun tidur itu, ku terus mandi, bisa genapi lagu itu. Tidak lupa menggosok gigi dan sebagainya. Saya siap, lalu saya biasanya langsung, enggak langsung mandi, saya bangun biasanya, saya lanjutkan menyanyi, saya bawa Alkitab saya ke pangkuan saya dan saya mulai membacanya. Itu kebiasaan saya tiap hari. Tapi kalau malam, saya berdoa, saya tidak mungkin taruh kepala di atas ranjang dulu, baru berdoa. Lupakan. Anda tidak akan berdoa, Anda akan dapat mimpi dan penglihatan. In the morning, sure you can. But not at nights though. Tidak malam hari. Posisi penting saudara, siapa bilang profetik itu hanya sekedar, profetik itu bukan bentuk suaranya. Itu bukan profetik, itu seriosa. Profetik itu posisi. Knowing which position is best for you to pray every day. And what time too, jam berapa, itu yang perlu. Kalau Anda mau doanya itu sisa-sisa waktu, atau pas di tengah-tengah apa, kecepit begitu di tengah, tidak akan maksimal saudara. Anda cari waktu yang paling fresh. Atau Anda kalau pagi terlalu pagi, Anda bisa cari malamnya, komitmen asal Anda bisa komitmen, malam hari Anda doa, dengarkan suara Tuhan. Amin? Ya, lanjut. Anda belajar sesuatu? Amin? Saya lanjut sedikit ya. Oke, ayat 44. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhadang oleh hujan. Perhatikan sebentar, ayat 44. Wahnya di ayat 44 itu bukan wah optimis. Bisakah Anda bayangkan, kadang-kadang kita baca lalu saja, Elisa punya bujang Gehazi, imannya tidak sama tuannya.
Saya tidak tahu siapa yang jadi bujang itu, ini belum ketemu Elisa. Elisa nantinya, Elia dulu punya asisten, tapi nggak pernah muncul lagi, mungkin sudah dipecat kali. Tapi yang pasti dia tidak pada page atau halaman yang sama imannya dengan masternya. Waktu dia bilang, wah, I don't buy it. Saya tidak percaya wahnya itu, wah yes, master ada awan. Enggak. Wah, Tuhan, Anda doa 7 kali udah jengking-jengking begitu. Waduh, sorry ya, cuman awan sekecil ini. Anda berdoa agar keluar dari hutang, aduh. Bukan rame tokonya, hari ini cuma ada 1 pembeli. Tapi kaget ketika masternya, tuannya itu reaksinya berbeda dari yang dia duga. Yes! Kaget dia, wah, Anda mau keluar hutang miliaran? Ini customer cuma beli 1 sehari ini, Anda berkata, yes, itu tanda dari Tuhan. Ini orang GR. They are on different page. Mereka ada di halaman yang tidak sama. Dia ada di halaman depan, masih bingung jalur cerita. Elia waktu masuk doa, dan di halaman belakang, dia tahu semua udah dibeli semua sama Tuhan. Waktu dia bilang, wah, ini hamba, bujang ini, pesimis. Tapi Elia berkata, tahu nggak saudara, 3,5 tahun kering kerontang, masa bisa dia melonjak gembira melihat awan sebesar telapak tangan? Kalau awan sebesar gini di dalam sebuah halaman buku besar kelihatannya, tapi di langit saudara, awan segini apa artinya? Kalau Anda minta sembuh dari kanker stadium 4, bukan cuma 3, udah telat tersebar kemana-mana, Anda cuma tinggal 3 berapa bulan. Tiba-tiba ukuran waktu Anda dites, ya kan? Saya nggak ngerti ya, maafkan kalau yang dokter di sini saya awam. Katakan apa namanya yang tes kanker itu CA? Iya betul ya, CA. Salah satunya CA, ya. Salah satunya CA. Jikalau CA-nya turun by katakan 1-2 poin, Anda tidak akan berkata yes. Anda berkata, aku doa jengking-jengking, kankernya masih ada, cuman turun kadarnya. Masa saya bahagia? Kalau Anda jantungan, enggak karuan, kolesterolnya 305. Banyak enggak itu ya? Banyak ya? Luar biasa. Anda berdoa, jadi 303. Anda pesta enggak? Yes! Kolesterolku turun 2. Kalau Anda sudah pernah stroke, lalu Anda cuma ada kemajuan sedikit, ngomong enggak bisa, pelo saudara, tiba-tiba Anda pernah sekali ngomong ada R-nya, raja. Yes! Dibutuhkan iman gede untuk melihat tanda kecil dan berbahagia. Itulah sebabnya orang yang berdoa selalu lihat pekerjaan Tuhan sebelum yang lainnya menemukan. Orang lain lihat sebagai kebetulan, dia lihat sebagai tanda. Orang lain melihat sebagai kemajuan tak bermakna. Dia melihat inilah permulaan mujizat. Itulah sebabnya orang-orang yang berdoa lebih peka. Orang berdoa selalu masuk dulu ke tanah perjanjian. Yang lainnya ikut-ikutan. Orang yang berdoa jadi trendsetter bagi generasinya. Trendsetter bagi lingkungannya. Trendsetter bagi dunianya. Ketika Anda beli semuanya jadi marak. Semua orang mau beli tapi sudah mahal. Ketika ada jual semua tertawa. Ketika ada jual dengan baik semua mau jual, gak ada yang mau beli. Berkat orang yang berdoa itu early. Dia duluan. Andai kata cara membunuh Goliat semudah itu dan jadi raja, dapat mantu raja lagi. Pahlawannya Saul semua mau ikut-ikutan. Hanya Daud yang punya ide crazy itu. Semua ketopong-ketopong ini punya Saul dibuang semua bawa ke tapel. Dia berkata, ketawa. Dia bunuh Goliat. Wow, ketapel, work man. Ketapel bisa. Semua orang mau pakai ketapel. Goliatnya udah gak ada, semua tertawa ikut-ikutan. Orang yang berdoa bukan hanya takut akan Tuhan. Kelihatan kalau orang itu hidupnya mulai liar, hatinya mulai salah, itu kurang doa. Nggak mau menghakimi, tapi pasti ada hubungan dengan itu. Kok tahu? Saya sendiri juga, kalau saya mulai kurang berdoa, monsternya mulai keluar. The monster in me. Bukan setan, dagingku, saudaraku. Anda juga punya. Saya mau beritahu poin ini. Bahwa dibutuhkan orang yang punya iman, yang hidup, yang alive, yang vibrant, yang nyala sama Tuhan, yang bisa melihat awan segumpal tangan. Itu menjawab polemik
negara yang 3,5 tahun. Dan makanya saya lihat orang ini luar biasa. Dan benar Tuhan menjawab sesuai dengan itu. Lihat itu. Maka dalam sekejap mata ayat 45 langit menjadi kelam oleh awan, badai. Ini awan yang pertama tadi itu mungkin kebetulan. Tapi karena diimani sama Elia, akhirnya Tuhan berkata sekalian. Jadi awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Saya nggak tahu sebenarnya awan itu sebenarnya diutus Tuhan. Atau karena Elia yang GR. Peduli amat. Yang penting Elia percaya Tuhan bekerja sesuai percayanya. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Lihat itu. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesreel. Ini tidak masuk akal karena waktu itu Ahab memasang pelana kudanya dan dia lari dengan kereta kuda. Zaman dulu kereta kuda itu seperti F1 atau seperti tank. Dia lari dulu, jadi dikasih lari di depannya dulu. Padahal dia naik mobil, sini jalan kaki. Lu jalan dulu naik Ferrari, aku nyusul di belakang. Tiba-tiba di depan sana, sampai di Surabaya Barat. Dia sudah ada di situ dulu, Ferrarinya baru di belakang. Elia mengalahkan dalam perlombaan lari melawan kereta kuda selama 33 km sampai ke Yesreel. Coba rumuskan, mujizat Tuhan ada rumusnya. How can a pair of legs and feet, bagaimana sepasang kaki lari melampaui melebihi berapa horsepower? 33 km. Dari sinilah muncul Hollywood ikut-ikutan. Munculkan figur namanya Flash. Dia lari dengan cepat 33 km. Dan Elia mengalami kuasa Tuhan hanya karena dia GR dengan segumpal awan. Faith will take you to a surprising height. Iman akan membawamu naik kepada suatu ketinggian yang mengejutkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau dorong Anda untuk yakin. Tapi semua dimulai dari Yohanes 15. Jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, firman-Ku di dalam dirimu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, dan kau pasti akan menerimanya. Aku pasti akan melakukannya. Amin. Amin. Mulai kita bisa berdoa. Mulai berdoa yuk. Saya mau selesai dengan beberapa kesaksian ilustrasi. Bisa tutup Alkitabnya nggak apa-apa. Doa itu selalu dimulai dengan perkara sederhana. Saya selalu punya ketakutan zaman dulu waktu saya pertama kali masuk dalam pelayanan doa, bahwa saya nggak bisa berdoa. Sebab masalah manusia tidak mau berdoa adalah karena salah paham tentang apa itu doa. Saya dulu kalau lihat om-om tante itu doa, wow bagus-bagus. Apalagi namanya Tante Mary, itu doanya luar biasa. Oh dia kan dulu choir gereja, jadi kalau doa, oh dear Lord. Tante Mary itu sudah almarhumah. Beliau dan suaminya juga almarhum, Om Frank namanya. Itu orang yang masih ada keturunan Belandanya, jadi juga orang Eropa campur Indonesia, gede tangannya besar, dan mereka tuh orang choir, suaranya keras. Om Frank kalau berdoa tuh menggelegar. Lord. Orang-orang Eropa kalau berdoa itu mantap, makanya dulu revival pertama terjadi di situ. Setelah Yerusalem, maksudnya setelah Israel. Wow, saya waktu pelayanan di Eropa saya masih ingat, itu semua hamba-hamba Tuhan sekian ratus. Siang-siang hari kumpul mereka nyanyi, leker, atau apa ya, saya enggak bisa bahasa Belanda, leker itu artinya hauce. Wah nyanyi saya nikmati sekali suaranya itu menggelegar, padahal kurus-kurus, kalau bulenya Amerika lebih gede-gede, kalau ini kurus-kurus tinggi-tinggi. Wah, nah Om Frank itu tinggi tapi besar, karena dia sudah tua kan. Wah saya senang sekali yang Tante Mary kalau berdoa. Oh Lord, selalu gitu. You are great upon the throne. Come and bless your people. I love it. She was sincere. Dia sungguh-sungguh segenap hati. Itu membuat saya minder, tahu saudara. Saya baru kenal Tuhan, aku tidak bisa, kapan aku bisa berdoa gitu. Kalau Anda terus tunjuk orang, Anda tidak akan mulai berdoa. Anda tunjuk kapan aku bisa doa seperti Pastor Yusuf, seperti siapa. No. Be yourself. That's how you begin. Come as you are. Datang sebagai apa adanya dirimu. Anda tidak perlu kalau bahasa Inggris pakai King James Version. Supaya kerasa lebih profetik gitu loh. Apa itu profetik? Saya kasih definisinya. Prophetic is being yourself, truthful self in His presence.
Profetik adalah menjadi dirimu yang paling tulus dan apa adanya. Ala kadarnya di hadapan Tuhan. Itu tidak ada yang lebih profetik dari itu. Memang betul, kadang-kadang kita seperti mau berdoa pakai cara King James Version. Padahal loh, kalau kita bicara sehari-hari ya enggak gitu loh. Saya sempat share ini di push, saya sharekan sedikit di sini sebagai penutupan saja. Kita kalau bicara sama orang bahasa Inggris juga sama, hey, how are you? Yeah, where are you going? Ya kan? Yes, how are you? Yes, I'm are you atau apalah. Pokoknya Anda bicara itu kan apa adanya. Tapi kalau doa kalau tiba-tiba jadi beda ya. Saya nggak ngomong Tante Mary, karena Tante Mary kalau bicara gitu, oh Philip, oh I love it, Tante loves it. You love the Lord now. God bless you. Ngomongnya gitu memangnya. Makanya doanya yang begitu. Kalau Anda enggak begitu, jangan jadi begitu. Berapa orang yang berdoa kalau Tuhan, padahal kalau ngomong sama-sama, mah, gitu. Tapi kalau Tuhan, enggak perlu. Anda enggak lebih profetik dengan begitu. Orang kira kalau doa profetik itu harus ada, thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Jadi lebih profetik. Bukan. Itu supaya sangar dilihat. Nah. Doa itu ke Tuhan bro, bukan kepada sesama. Nggak usah diada-ada. Kalau Inggrisnya kan pakai thou art, padahal kalau ngomong sama sesamanya, you are. Thine. Kalau biasanya yours. Udahlah padanya. Kalau Indonesia juga sama, tiba-tiba tonasinya beda, padahal kalau bicara nggak gitu. Nggak perlu begitu untuk bisa merasa lebih profetik. Whichsoever works for you, apapun yang bisa baik untuk Anda, kalau Anda bisa truthful sama Tuhan, itu dia. Nggak usah berkata, Tuhan, colonglah aku. Tolong itu ya, tolong, nggak usah dicolong. Nggak perlu. Ya, doa itu apa adanya. Kalau Anda punya masalah, tidak ada lebih profetik dari sini. Datang ke hadirat Tuhan, tutup pintu kata Yesus, supaya Bapak melihat apa yang disembunyikan, tersembunyi, maksudnya dilakukan di tempat tersembunyi, Bapak akan mengupahi di tempat yang terbuka. Betul? Tutup pintu, lalu berkata gini, Tuhan, aku dalam masalah besar, tolong saya. Cukup! Tuhan tahu. Ketika Anda berdoa, Anda kontak hati dengan dia. Meskipun Tuhan sudah tahu, Anda tetap harus berdoa. Karena Tuhan itu kepingin Anda setor muka. Bukan karena Tuhan itu hanya mau ceklokan Anda, tapi Tuhan itu ingin bergaul dengan Anda. Termasuk dalam masalah. Itu menjelaskan sekalipun Tuhan Maha tahu, Yesus berkata, jangan bertele-tele dalam doa. Jangankah seperti orang-orang yang tidak kenal Allah. Sebab Bapamu sudah tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau doakan. Itu bukan berarti kita nggak perlu berdoa. Berdoa itu supaya kita itu bisa bergaul, meluangkan waktu dengan Tuhan. Masalah bisa juga menjadi pengerat kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau terlibat gitu loh. Kalau Tuhan cuma mau terimanya proposal doang, Anda enggak usah store muka. Anda bisa, Tuhan udah tahu kok masalah kita, atau Anda bisa titip doa. Karena itu doa enggak bisa dititipkan, tahu kenapa? Anda harus datang sendiri. Bukan karena Tuhan tidak percaya. Bukan karena Tuhan Tuhan enggak tahu kalau Anda butuh. Tapi karena Tuhan sayang padamu. Masalah itu mudah bagi dia, Anda perlu setor muka. Bukan karena Tuhan itu tidak tahu proposal Anda, tapi karena Tuhan itu mau bergaul denganmu. Ada banyak masalah diselesaikan, bukan karena jawaban, tapi karena pergaulan dengan Tuhan. Ada banyak perubahan selesai sendiri, 90% masalah terselesaikan sendiri, 10% sisanya dari jawaban. Itulah sebabnya di perjanjian lama, kalau mereka menyembelih hewan, itu ada prosedurnya. Kadang-kadang kalau saya pikir kok bertele-tele ya, ini harus begini, itu berapa jam loh, nggak bisa langsung dibakar gitu, nggak bisa. Ini dikupas ininya dulu, dikulitin dulu, taruh organnya di sini apa segalanya, itu Tuhan itu sengaja mau berlama-lama. Saya selalu gitu, kadang-kadang anak saya bisa telat ke sekolah, anak saya yang Warren kecil. Tapi untungnya dia ngomong sama gurunya, papaku yang buat aku telat. Dia cium saya bilang, loh, kok cium cuman kanan? Kalau pagi hari, kok cium kanan? Nggak boleh, itu nggak adil. Dia datang, cium kiri. Lu tadi cium kiri sini lebih basah dari yang sebelah sini. Cium lagi, dia bolak-balik cium sini, telat. Saya cuma cari alasan. Kanan nggak, kiri nggak adil. Ini kurang basah. Masa nggak dipeluk, cuma dicium saja? Karena sebagai papa, saya ingin anak saya. It's you he wants, my friend. Not your prayer. Makanya itu doa nggak bisa berkata yang penting 5 menit saja. Toh Tuhan udah ngerti. Karena itu kalau doa itu kadang-kadang berjam-jam. Karena Tuhan senang bergaul dengan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya.
Jelas itu ya? Nah karena itu mari kita berdoa dimulai dengan diri sendiri. Tapi kalau jadi diri sendiri juga jangan kelewatan. Saya punya satu teman dulu itu, ininya kayak Kentucky, ada ininya. Dia itu orang mungkin dia dari Amerika, sekolah Alkitab di tempat itu. Dan orang ini, teman saya ini lucu nih, baik sekali, lucu. Dia orang barat saudara, tapi kalau dia sehari-hari kalau ngomong ya gitu, hey dude. Orang putih, bukan orang hitam, tapi kalau dia tipe orang yang surfing itu loh, yang hipis yang hey dude, yang hey, yeah, cool dude, hey, what's up dude. Sekali dia doa sama-sama kita satu kelas, saya kaget, hampir saya terperanjat, langsung rapture masuk ke surga. Ketika dia panggil Tuhan, hey dude. Saya kaget, dia bilang, hey dude, what's up there dude. Saya langsung tepuk dia, saya bilang, hey dude, saya bilang. God is not your dude. Saya bilang memang dia adalah sahabatmu, temanmu, tapi he's not your buddy. He's your friend alright, but not your buddy. He's not your equal, dia bukan setaramu. Ngomong sama papa mama aja gak bisa dude. Atau boleh kita coba di rumah. Hey dude. Jadi diri sendiri tapi jangan kebacut. Tetap dengan respect. Karena Anda harus tahu lawan bicara Anda siapa. Tapi nggak usah dibuat-buat. Amin saudara? Ya, Anda bisa mulai dengan itu dulu. Bawa masalahmu, bawa pujianmu, datang ke hadirat Allah dan memuji menyembahnya. Anda bangun doa Anda. Dan apalagi kalau Anda punya kebutuhan, masuk dengan posisi menang. Percayalah, Tuhan sudah memberikannya kepadamu. Peperangan rohani, hadapi saudara. Doa terus, nggak apa-apa. Puasa berapa hari? Ayo silakan. Mau tengking-tengking, ayo tengking sana sini. Kita lakukan dengan sukacita karena kita sudah menang. Kalau kita lakukan semua itu dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan mau berlama-lama dengan kita. Doa profetik tidak ada. Yang ada ujungnya hanyalah orang yang mau berdoa. Tidak ada lebih profetik daripada itu. Mulailah. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Alright, haleluya. Ayo, come on dude. Hey dude, come on up. Hey. Oh, praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Oh, praise the Lord. Doa yang profetik. Terima kasih. Oh, pilih satu lagu. Lagu pujian yuk. Lagu yang tepuk tangan apa ya? Ya, boleh ya. Allah sanggup. Katakan kanan kirinya, kita mau nyanyi Allah sanggup. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Memang dia Tuhan sanggup. Haleluya. Come on, mari kita memuji Tuhan sebelum kita akhiri ibadah ini. Katakan sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata. Mari kita bawa kebutuhan kita kepada Tuhan. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita lambaikan tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semua tepuk tangan di atas kepalanya seperti ini. Mari kita materaikan dengan iman. Apa yang tak